Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febri di channel Raden Febri. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial yakni mengenai instalasi sebuah framework Laravel yang dimana instalasinya kita menggunakan Cloud ya teman-teman. Dan di sini saya masih menggunakan layanan dari Bisnet.geo ini ya teman-teman. Oke, sebelum melanjutkan video kali ini, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, dimohon untuk subscribe dan jangan lupa klik like, share, komen agar channel ini dapat berkembang dengan cepat. Saya ucapkan terima kasih. Oke, sebelum melanjutkan video kali ini, mari kita simak pesan-pesan berikut ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bisnet.geo yang sudah mendukung video ini. Bisnet.geo merupakan cloud service provider lokal pertama yang mendukung beberapa fasilitas, yakni SLA atau kita bisa sebut Service Level Agreement, multi data center, sertifikasi global, bandwidth bebas biaya, dan dukungan teknis 24 jam. Bisnet.geo juga memiliki beberapa layanan yang diberikan, yakni ada compute, storage, web hosting, domain, ada artificial intelligence, dan machine learning. Dan masih ada banyak produk lainnya. Bisnet.geo Cloud lebih oke. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan videonya. Sebelum melanjutkan videonya, sekedar informasi saja ya teman-teman. Nah, bahwasanya Bisnet.geo ini layanan cloud yang dimana di dalamnya banyak produk ya teman-teman, yakni contohnya compute. Nah, di sini ada Neo Virtual Compute, kadang saya sebut NVC ya teman-teman. Ada banyak, ada storage dan backup juga, kemudian ada web, kadang juga disebut web hosting. Bahkan pun di sini bukan hanya web hosting ya teman-teman, ada dedicated hosting juga, kemudian ada domain dan Neo Management ini, Neo DNS ini untuk manajemen DNS-nya. Kemudian ada artificial intelligence dan machine learning dan masih banyak yang lainnya ya teman-teman. Oke, langsung saja. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini sebelumnya saya sudah pernah menginstal Docker ya teman-teman. Pada video sebelum-sebelumnya itu, nah saya itu menginstal Docker gambarannya seperti ini. Di dalam Virtual Compute saya install sebuah Docker container, kemudian di dalam Docker container itu kita build sebuah aplikasi, yakni aplikasi 1, 2, 3, 4. Misal di sini ada aplikasi Nginx, PHP, MySQL, dan PHP MyAdmin. Dan nantinya itu kayak gini ya teman-teman, ibaratkan ini satu kotak ini namanya NVC, kayak gitu ya teman-teman. Nanti kita install Composer, install paket PHP-nya, dan kita install Laravel-nya. Habis itu kita hubungkan Laravel ini ke Docker container ini ya teman-teman. Yang dimana Docker container itu nantinya akan menjalankan Nginx, PHP, MySQL, dan PHP MyAdmin. Nah di sini nantinya itu per kontainer ini terisolasi sendiri-sendiri ya teman-teman. Oke, langsung lanjut saja ya teman-teman. Jadi gambarannya kurang lebih kayak gitu. Mungkin saya close dulu. Nah, di sini saya sudah menjalankan ya teman-teman. Pada video sebelumnya saya sudah menginstal ini ya, web server ya. Pembahasan mengenai web server kayak gitu. Dan di sini saya sudah menginstal website statik kayak gitu ya teman-teman. Oke, di sini juga ada dokumentasi yang sudah saya buat. Kalian bisa kunjungi saja melalui linknya ini, atau nanti saya taruh pada deskripsi pada video ini ya teman-teman. Langsung saja di sini saya akan meremote. Saya akan membutuhkan IP public. Kemudian di sini saya buka terminal. Pada video sebelumnya saya sudah men-setting sebuah SSH maupun kita bikin user baru ya teman-teman. Jadi kita tidak usah menggunakan keypair lagi. Langsung saja di sini SSH, kemudian usernya kayak gini. Kita berikan add, kemudian login. Oke, di sini sudah login ya teman-teman. Ntar biar kelihatan. Oke, siap. Udah kelihatan ya teman-teman. Nah, memory usage masih 18% ya teman-teman. Oke, langsung saja di sini
kita akan jalankan ini satu persatu ya teman-teman. Nah, di sini membutuhkan ini ya. Sebentar, di sini lebih enak lagi saya masuk ke ini super user terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, sudah masuk di home Radeon Febri ya teman-teman. Mungkin langsung saja di sini saya jalankan install PHP paketnya ini. Oke, klik Y. Nah, iya, saya jelaskan ya, teman-teman. Saya kenapa menginstal PHP terlebih dahulu, kayak gitu, dan Composer nantinya ya. Nah, itu nanti itu saya akan menjalankan ataupun mendownload Laravel-nya itu ya, teman-teman. Paket Laravel-nya itu. Jadi, framework Laravel saya download melalui sini, NVC-nya. Habis gitu nanti framework Laravel itu kita volume ke kontainernya ya teman-teman. Jadi Laravel-nya itu posisi berada di NVC-nya kayak gitu, bukan di kontainernya. Oke, kita jalankan ini paket-paket yang lainnya. Karena nanti kita membutuhkan semua ini ya teman-teman. Habis itu coba kita lihat. Nah, di sini sudah ada perintah install Composer ya teman-teman. Karena kita itu membutuhkan Composer ini untuk instalasi Laravel itu sendiri ya teman-teman. Copy saja. Oke. Tunggu beberapa saat ya teman-teman. Di sini cepat karena kita menggunakan server lokal dari Bisnet Geo ini ya teman-teman. Oh iya teman-teman, di sini saya menginstal paket-paket dari PHP 8.1 ya teman-teman. Nah, nantinya itu saya rencana akan menggunakan Laravel yang versi 9 ya teman-teman. Nah, ini kalian bisa tap oke saja kayak gini ya teman-teman. Laravel yang versi 9 karena menggunakan yang minimum PHP-nya itu versi 8.1 sekian kayak gitu ya teman-teman. Oke, di sini sudah selesai. Habis itu kita install komposernya ya teman-teman. Langsung saja. Oke, langkah selanjutnya. Sudah, habis itu kita lakukan update. Begini ya teman-teman. Oke. Habis itu kita ls terlebih dahulu. Nah, di sini ada CI/CD sama website. Mungkin kita hapus terlebih dahulu CI/CD karena saya pada sebelumnya pernah coba-coba mengenai CI/CD ya teman-teman. RM oke. Di sini ada website saja ya teman-teman. Nah, oke. Langkah selanjutnya di sini kita akan buat skema foldernya seperti ini ya teman-teman. Di dalam home/Raden Febri ini kita bikin folder Laravel yang di dalamnya ada ini ya teman-teman, beberapa file dan folder. Contohnya ada file docker compose YAML ini dan docker file, ada folder nginx yang di dalamnya ada default.conf filenya dan ada yang lainnya juga. Dan nantinya src ini kita isikan framework Laravel kita ataupun project Laravel kita ya teman-teman. Langsung saja. Nah, di sini berhubung saya sudah masuk ke bagian root ya teman-teman, jadi tidak usah lakukan ini lagi. Langsung saja di sini sudah masuk. Kita bikin ini ya. mkdir Laravel kayak gini. Kita lihat. Nah, di sini sudah. Kemudian masuk ke bagian Laravel. Oke, kayak gini ya teman-teman. Habis itu kita bikin ini foldernya.
ls. Nah, di sini ada 3 ya, 3 macam. Kemudian kita akan langsung bikin. Nah, pertama di sini ada yakni Docker Compose ya teman-teman. Docker Compose ini kita bikin langsung saja filenya. Oke, langsung kita copy bagian sini. Nah, di sini kalian bisa simak terlebih dahulu ya teman-teman. Oh, bentar, maaf. Oke, bentar. Yang merah-merah ini biar gak mengganggu ya teman-teman. Ini saya backspace saja kayak gini. Saya hapus. Oke, saya coba akan jelaskan ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan version 3.9. Kemudian networknya saya bikin Laravel untuk menghubungkan. Kemudian servisnya itu saya menggunakan yang pertama ada Nginx. Kemudian container name saya berikan nama Nginx menggunakan Emacs Nginx Alpine. Portnya itu untuk mengaksesnya itu nanti port 80 ya teman-teman. Habis itu volume. Di sini kan ada volume. Nah, volume itu nanti kita arahkan ke folder src ya teman-teman. Yang nantinya itu folder src itu untuk penyimpanan itu buat Laravel. Nah, ini saya akan ganti saja. Di sini usernya saya menggunakan Radeon Febri ya teman-teman. Kayak gini, Radeon Febri. Habis itu di sini ada file yang di lokal, folder yang di lokal itu ada Nginx. Kemudian ada file default.conf. Nanti akan menggantikan ini yang ada di dalam kontainer etc nginx conf.d. Kemudian di dalam default.conf. Kemudian ada service yakni PHP kontainer PHP ini ya teman-teman. Oke, kontainer PHP ini nanti itu kita menggunakan sistem Dockerfile ya teman-teman. Yang dimana Dockerfile ini digunakan untuk menginstal paket-paket yang dibutuhkan ya. Nanti itu misal PHP ini membutuhkan kayak instalasi apa saja kayak gitu di dalamnya. Kemudian kita arahkan kepada folder ini src yang ada di lokal ya teman-teman. Kita volume lebih tepatnya Radeon Febri ini jangan lupa diganti. Ini berdasarkan user kalian ya teman-teman. Apabila kalian menginstal Laravel di bagian home ya tidak masalah juga ya teman-teman. Habis gitu di sini saya berikan service MySQL kayak gitu. Karena nanti berhubungan dengan database ya teman-teman. Kemudian di sini saya biarkan default saja. Kemudian saya bikinkan pada folder lokal MySQL kayak gitu. Untuk database-nya itu Laravel, passwordnya password. Kemudian MySQL root-nya itu MySQL root passwordnya itu password juga. Dan di sini saya menggunakan PHP MyAdmin untuk meremote ini ya MySQL-nya itu. Jadi kalian bisa menggunakan PHP MyAdmin maupun apa itu yang namanya yang satunya Minerta atau apa saya agak lupa itu. Nah, di sini saya menggunakan port 8080 untuk mengakses PHP MyAdmin-nya. Dan di sini saya berikan environment oke. Kemudian saya akan save saja, Ctrl X, Y, Enter. Oke. Sebelumnya saya akan cek terlebih dahulu ya teman-teman. Docker PS. Oke, di sini masih belum ada yang berjalan. Coba saya akan cek terlebih dahulu. Oke. Di sini ada satu yang berjalan. Oke, sudah selesai teman-teman. Seharusnya sudah saya matikan kan tadi. Main A. Oke. Mungkin di sini saya coba akan hapus terlebih dahulu ya teman-teman. Docker rm minf website kayak gini ya. Oke. Clear. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kalau sudah selesai kita bisa save. Habis itu kita bikin ini ya teman-teman, Docker file.
Nah, ingat Docker file kita taruh pada bagian dalam folder Laravel sama dengan Docker Compose itu tadi ya teman-teman. Kita langsung copy saja. Nah, oke, Docker file. Habis itu kita kopikan ini. Nah, di sini ada ini PHP versi 8.1 FVM Alpine. Kemudian kita jalankan Docker PHP ini untuk install PDO MySQL ya teman-teman. Kemudian kita Ctrl X, Y, Enter. Habis itu kita akan membuat folder, lebih tepatnya kita akan masuk ke folder ya teman-teman. cd nginx karena kita sudah buat tadi. Nah, di sini kita disuruh membuat file ini ya, default.conf kayak gini. Kemudian kita copy saja ya pada bagian ini. Nah, oke. Kalian bisa juga menggunakan web server dari apa aja ya, atau HTTP ya teman-teman. Nah, di sini nanti itu projectnya di listen ke port 80. Nah, indeksnya kita menggunakan yang pertama index.php ini, kemudian .html. Nah, server name bisa localhost ataupun kita akan ganti berdasarkan alamat IP public ini 103.150. Kita akan coba terlebih dahulu ya teman-teman. Atau kita biarkan saja, tidak masalah sih. Oke, nantinya kalau misal pakai DNS mungkin saya akan buka. Oke. Kemudian kita Ctrl X, Y, dan Enter. Langkah selanjutnya di sini di bagian ini ya, bagian masuk ke direktori Laravel, kita cd, kemudian titik kayak gini, kita ls. Nah, di sini ada Docker file, Docker Compose ya, kemudian MySQL, Nginx, dan src. Kemudian kita akan coba bikin, kita jalankan ini ya teman-teman. Kita jalankan untuk mendownload sebuah project Laravel kita. Dan kita taruh kepada bagian src ini ya teman-teman. Coba kita jalankan. Iya saja, karena tidak direkomendasikan menggunakan root user ya teman-teman. Cuman saya paksa saja kayak gitu, tidak masalah. Nah, di sini sudah mendownload framework Laravel-nya itu sendiri ya. Nah, oke, sudah selesai ya teman-teman. Kita ls dan masuk ke dalam direktori src ll kayak gitu. Ls atau ll sama saja, cuman ll lebih detail ya teman-teman. Kemudian kita keluar, kita masuk ke folder ini ya teman-teman, home Radeon Febri Laravel. Langkah selanjutnya di sini disuruh untuk menjalankan ini Docker Compose App Media. Langsung saja di sini saya akan jalankan. Kita akan jalankan. Oke. Kita cek terlebih dahulu. Docker Compose. Oh iya, maaf ya teman-teman. Saya di dokumentasinya ini ada yang salah. Ini bukan salah sih, tapi tepatnya tipe ya teman-teman. Docker Compose App -d kayak gini ya teman-teman. Lebih tepatnya nanti saya akan perbarui lagi. Kalian bisa pantau terus, ataupun apabila ada kesalahan pada tutorial kali ini, kalian bisa pull request ya teman-teman. Jadi kalian bisa pull request, nanti saya akan cek kayak gitu. Nah, di sini sudah menjalankan ya teman-teman, dan mendownload juga image-image yang dibutuhkan, yang sebelumnya belum saya download sama sekali. Nah, oke, kita tunggu beberapa saat. Dan ini tidak lama ya teman-teman, karena kita menggunakan layanan dari BusinessGeo ini. Keren ya. Nah, di sini sudah menjalankan ini ya, menginstalasi ini ya, Docker ataupun PHP PDO ini. Extension install PDO MySQL.
Oke, coba kita cek docker ps. Nah, seharusnya harus ada 4 ya, teman-teman. Ada ini bentar. Ini ya, Laravel PHP MyAdmin, Nginx, kemudian ada MySQL, dan ada apa lagi ya, teman-teman? Ini Nginx, PHP MyAdmin, Laravel, dan MySQL. Oke. Coba kita akan cek terlebih dahulu pada bagian sini. Refresh. Oke, pada bagian sini ya, teman-teman. Di sini bahwasanya ada perintah permission denied ya, teman-teman. Kita akan jalankan perintah ini ya, teman-teman. Dua perintah ini kita akan jalankan untuk penempatan ini, foldernya ini kalian bisa tentukan sendiri. Ya, teman-teman. Dan kebetulan saya pada bagian home, Radeon Febri, Laravel, src public ini ya. Karena di sini ada, nah, home, Radeon Febri, Laravel, storage ada juga, dan di dalamnya storage otomatis ya, teman-teman. Jelasnya nanti itu ada storage dan public juga ya, teman-teman. Kita coba satu persatu ya, teman-teman. Kita bisa lihat. Oke, semisal kita refresh pada bagian sini. Nah, di sini sudah selesai ya. Mungkin public pasti butuh juga ya, teman-teman. Karena nanti itu biasanya ada yang symlink kayak gitu. Kita akan taruh pada bagian public kayak gitu ya, teman-teman. Langsung copy saja pada bagian sini juga. Oke, sudah selesai ya, teman-teman. Kemudian kita coba jalankan migrate ya, teman-teman. Coba kita masuk ke src ini terlebih dahulu. PHP. Oke. Sebelum kita migrate, coba kita cek pada bagian database. Pada database tadi itu menggunakan port 8080 kayaknya. Nah, oke. Nah, di sini kalian bisa login menggunakan IP ini ya, teman-teman. Pada servernya kayak gini. Namanya itu Laravel password. Bentar. Saya akan cek terlebih dahulu pada bagian mana ya. Bentar. cd. Habis itu kita cat pada bagian docker compose. Laravel. Usernya password, root password. Ini nama pengguna root password. Ya. Oke, di sini sudah masuk ya, teman-teman. Nah, di sini SSL tidak bisa digunakan. Mungkin pada video selanjutnya saya akan membahas mengenai menghubungkan ini ya dengan domain kayak gitu ya, teman-teman. Di sini masih ada Laravel saja ya, teman-teman. Karena tadi kita bikin apa namanya itu? Kita bikin database-nya itu Laravel ya, teman-teman. Kayak gitu. Kita bisa cek. Nah, ini ya, teman-teman. Kita bikin database-nya itu Laravel. Begitu. Oke. Selanjutnya coba saya akan lakukan migrate. Bentar, saya masuk sini. Bentar. cd masuk ke src php artisan migrate. Bisa nggak? Oh iya, saya lupa ya, teman-teman. Kita harus keluar karena kenapa tidak bisa? Karena PHP-nya itu kan kita install pada bagian NVC ini ya, teman-teman. Jadi ini kita restore dulu. Nah, kan ada ini PHP juga pada bagian NVC ini, kemudian kita hubungkan dengan kontainer. Jadi tidak sinkron kayak gitu ya, teman-teman. Kita harus menggunakan perintah ini.
Oke, copy saja. Nah, di sini ada Docker Compose, exec, php, kemudian kita arahkan foldernya ke dalam foldernya, teman-teman. Bung, Raden Febri, Laravel, kemudian kita berikan artisan migrate kayak gitu. Ya, nanti semisal artisan apa terserah sih ya. Misal migrate, kemudian ada rollback, kemudian ada yang lain juga. Semisal make controller ataupun apalah kayak gitu ya. Kita langsung saja jalankan coba. Oke, di sini masih ada yang salah ya, teman-teman. Karena di sini mungkin ada kesalahan pada bagian sini ya. CD pada bagian source address. Kemudian kita LL. Nah, di sini ada INV ya, teman-teman. Ini ya, INV. Kita lupa ganti ya, teman-teman. Nano INV kayak gini ya, teman-teman. Maaf, pakai dot INV kayak gini. Kita akan lakukan perubahan pada bagian sini. Nah, nanti itu kita rubah URL-nya ini ya. Langsung kita rubah saja. Biarkan gak masalah juga sih ya, teman-teman. Nanti saja itu kita akan rubah terlebih dahulu pada bagian INV-nya. Ini. Copy coba. Ini kita coba ganti juga ya, teman-teman. Kayak gini. Ya. Oke, CD. Kita coba lakukan perintah yang seperti tadi ini. Oke, sudah bisa ya, teman-teman. Di sini sudah bisa, habis gitu kita coba refresh. Nah, di sini sudah masuk ya, teman-teman. Ada beberapa tabel kayak gitu. Kita bisa lihat pada bagian sini ya, teman-teman. Oke. Semisal di sini apa ya? Ya, mungkin ini terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita bisa lanjutkan mengenai ini pada video selanjutnya mengenai Laravel ya, teman-teman. Jadi kita sudah berhasil menginstal project Laravel di dalam Docker container kayak gitu. Di sini kita juga bisa bikin user baru juga ya, teman-teman. Tentunya. Ya, seperti biasanya ya, teman-teman, di sini. Oke, Nginx juga ya, teman-teman. Di sini menggunakan Nginx HTTP juga. Oke, mungkin itu ya, teman-teman. Mengenai video instalasi framework Laravel di Cloud, yakni menggunakan layanan dari Biznet GeoCloud ini ya, teman-teman. Mungkin cukup sekian video kali ini dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.